memasuki materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan perbandingan sistem pemerintahan. Perbandingan sistem pemerintahan merupakan salah satu kajian penting dalam ilmu politik yang bertujuan untuk memahami persamaan dan perbedaan sistem pemerintahan yang diterapkan oleh berbagai negara. Melalui studi ini, kita dapat mengetahui bagaimana suatu negara mengatur kekuasaan, menjalankan hingga fungsi pemerintahan, serta membangun hubungan antara lembaga-lembaga negara dalam mencapai tujuan nasional. Pada salah satu kawasan yang akan kami bahas yaitu Afrika Utara. Pada kawasan tersebut ada dua negara yang memiliki karakteristik menarik untuk dibandingkan, yaitu adalah Mesir dan Maroko. Mesir merupakan negara yang berbentuk republik yang menerapkan sistem pemerintahan semi-presidensial dengan presiden sebagai kepala negara yang memiliki kewenangan politik yang besar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan Maroko merupakan negara berbentuk monarki konstitusional yang dipimpin oleh seorang raja sebagai kepala negara dalam sistem pemerintahan Maroko. Raja di sini memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan politik dan pemerintahan negara. Pada materi ini, rumusan masalah yang akan kami bahas yaitu yang pertama, bagaimana profil kenegaraan Mesir dan Maroko yang meliputi aspek geografis, demografis, sejarah konstitusi, dan sistem kenegaraan. Yang kedua, bagaimana sistem pemerintahan, sistem politik, sistem kepartaian, dan sistem pemilu yang diterapkan di Mesir dan Maroko. Dan yang ketiga yaitu apa persamaan dan perbedaan sistem pemerintahan antara Mesir dan Maroko berdasarkan teori perbandingan pemerintahan. Yang keempat yaitu bagaimana pengaruh sistem pemerintahan yang diterapkan di Mesir dan Maroko terhadap stabilitas politik dan penyelenggaraan pemerintahan di masing-masing negara. Ini saya akan menjelaskan tentang negara Mesir dan sistem politik pemerintahannya. Untuk sistem pemerintahan Mesir sendiri, Mesir menerapkan sistem presiden semi-presidensial, di mana presiden merupakan kepala negara dan memiliki kekuasaan eksklusif yang besar. Sedangkan Perdana Menteri itu sebagai pembantu untuk menjalankan pemerintahan sehari-hari. Presiden dipilih melalui pemilihan umum, dan untuk masa jabatannya sendiri, presiden itu memiliki masa jabatan sekitar untuk di 6 tahun, dan dapat dipilih kembali itu sesuai dengan ketentuan dari konstitusi. Untuk sistem politik Mesir sendiri, Mesir adalah negara republik, di mana kekuasaan negara itu dibagi menjadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif, di mana presiden memiliki peran dominan dalam sistem politik untuk kehidupan politik yang dipengaruhi oleh militer dan partai politik. Konstitusi juga menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan. Sistem kepartaian Mesir sendiri, Mesir menerapkan sistem multipartai, yang dimana terdapat beberapa partai politik dengan ideologi yang berbeda. Partai politik sendiri itu berfungsi untuk menyalurkan aspirasi masyarakat. Partai mayoritas biasanya juga mendukung kebijakan pemerintah. Aktivitas partai juga diatur oleh undang-undang dan konstitusi. Untuk sistem pemilu sendiri, Mesir itu menerapkan pemilu yang hanya digunakan untuk memilih presiden dan anggota parlemen, di mana pemilu itu dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat. Komisi Pemilihan Nasional juga bertanggung jawab menyelenggarakan pemilu. Warga negara yang memenuhi syarat untuk hak memilih, di mana pemilu juga bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Profil dan letak geografis Mesir. Mesir sendiri itu mempunyai nama resmi yaitu Republik Arab Mesir dengan ibu kota Kairo dan memiliki luas wilayah sekitar 1.150.000 km persegi. Untuk masyarakatnya sendiri menggunakan bahasa resmi yaitu bahasa Arab dan menggunakan mata uang yaitu berupa pon Mesir. Mayoritas penduduknya juga di sana beragama Islam. Untuk letak geografisnya sendiri, di mana Mesir ini terletak di bagian timur laut benua Afrika yang berbatasan dengan Libya, Sudan, Israel, dan jalur Gaza yang memiliki akses ke laut Mediterania dan Laut Merah. Sungai Nil sendiri juga merupakan sumber kehidupan untuk masyarakat Mesir. Terusan Suez yang menjadi jalur perdagangan internasional yang strategis. Untuk kondisi demografi sendiri, jumlah penduduk Mesir lebih dari 110 juta jiwa, di mana sebagian besar penduduknya itu tinggal di sepanjang Sungai Nil. Yang di mana Sungai Nil ini merupakan tempat untuk bertahan hidup karena dekat dengan sumber air. Untuk bahasanya sendiri, bahasa yang utama adalah bahasa Arab. Tapi untuk di kotanya sendiri, masyarakat Mesir tetap menggunakan bahasa Inggris. Tingkat urbanisasinya juga tinggi, terutama di Kairo dan Alexandria. Penduduk di usia produktif mendominasi struktur penduduk. Untuk lambang dan benderanya sendiri, bendera Mesir itu terdiri dari 3 warna, di mana ada warna merah, putih, dan hitam. Di tengahnya juga terdapat lambang Elang Salahuddin, di mana itu merupakan lambang negara yang berwarna emas yang melambangkan kekuatan, kedaulatan, dan persatuan bangsa. Untuk sejarah singkatnya Mesir, Mesir juga merupakan salah satu peradaban tertua di dunia yang dikenal dengan pembangunan piramida dan pemerintahan para Firaun. Di tahun 1922, Mesir memperoleh kemerdekaan dari Inggris. Pada tahun 1953, dan Mesir telah resmi menjadi sebuah republik. Mesir sendiri juga berperan penting dalam politik Timur Tengah. Sejarah konstitusi Mesir sendiri, konstitusi pertama yaitu konstitusi modern yang disusun pada tahun 1923, yang dimana mengalami beberapa perubahan akibat dinamika politik. Konstitusi baru disahkan pada tahun 2014 yang menegaskan bahwa Mesir adalah sebagai negara yang berupa republik demokratis, yang dimana mengatur hak warga negara dan struktur pemerintahan.
Selanjutnya yakni ada bentuk negara Mesir. Jadi Mesir ini adalah negara kesatuan dan berbentuk republik. Negara kesatuan ini berarti semua kekuasaan utama itu dipegang oleh pemerintahan pusat. Republik ini berarti kepala negaranya adalah seorang presiden, bukan raja ataupun ratu. Nah, presiden ini sendiri dipilih langsung oleh rakyat melalui yang namanya pemilihan umum yaitu pemilu. Mesir dibagi menjadi beberapa wilayah yang disebut gubernuran yang dipimpin oleh gubernur. Yang kedua ada sistem pemerintahan Mesir. Jadi Mesir ini memakai sistem pemerintahan semi presidensial, yang artinya ada dua pemimpin utama. Yang pertama ada presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Nah, tugas presiden ini yaitu menjaga negara, memimpin hubungan dengan negara lain, menjadi panglima tertinggi angkatan bersenjata. Tugas perdana menteri yaitu mengatur jalannya pemerintahan sehari-hari serta memimpin para menteri. Nah, kepala negara di Mesir saat ini yaitu Abdel Fattah LCC. Tiga ada sistem politik Mesir. Mesir ini memiliki sistem politik yang menggunakan prinsip demokrasi, yang artinya ada banyak partai yang bisa ikut pemilu atau dia tuh multipartai. Presiden juga memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menentukan kebijakan negara. Militer atau tentara itu juga memiliki peran yang penting dalam sejarah politik Mesir. Nah, yang terakhir ada agama Islam, itu menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat dan kebijakan negara. Yang keempat ada pembagian kekuasaan atau trias politika. Kekuasaan di Mesir bagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada eksekutif, yaitu dipimpin oleh presiden dan kabinet. Tugasnya itu menjalankan pemerintahan, membuat kebijakan dan menjaga keamanan negara. Yang kedua ada legislatif yang dijalankan oleh parlemen. Tugasnya itu membuat undang-undang, menyetujui anggaran negara serta mengawasi pemerintahan. Dan yang ketiga itu ada yudikatif, yaitu dijalankan oleh pengadilan yang tugasnya menegakkan hukum, memberikan keadilan serta mengkaji apakah undang-undang itu sesuai sama konstitusi. Kelima, ada sistem pemilu di Mesir. Jadi pemilihan umumnya digunakan untuk memilih presiden dan anggota parlemen. Nah, ciri-cirinya yaitu presiden ini dipilih langsung oleh rakyat. Jabatan presiden adalah 6 tahun dan pemilu diawasi berjalan jujur dan adil. Yang keenam, ada sistem kepartaian Mesir. Jadi Mesir ini menganut sistem multipartai, yang artinya ada banyak partai politik di sana. Partai-partainya ikut dalam pemilu. Partai ini juga bantu untuk menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintahan. Partai apa saja sih yang ada di Mesir? Jadi partai-partai penting yang ada di Mesir itu yang pertama ada Future of Nation Party, yang artinya partai yang sangat berpengaruh. Yang kedua ada New World Party, yang artinya partai tua yang mendukung demokrasi. Yang ketiga itu ada Republican People's Party, yang artinya pendukung pembangunan negara. Yang keempat ada Egyptian Social Democratic Party, yang artinya mendukung keadilan sosial dan hak asasi manusia. Dan yang kelima ada Reform of Development Party, yang artinya dia fokus pada reformasi dan pembangunan. Itu ada sistem ekonomi Mesir. Jadi Mesir ini menggunakan sistem ekonomi campuran, yang artinya pemerintahan dan swasta itu kerjasama dan bersama-sama berperan dalam ekonomi. Sumber ekonomi utama di Mesir yaitu pertanian, pariwisata, industri, perdagangan, dan energi. Adapun tempat-tempat penting di Mesir yaitu terusan Suez atau jalur kapal yang menghasilkan banyak uang bagi Mesir. Dan yang kedua itu ada piramida Gaza, ini tujuan wisata terkenal yang ada di Mesir. Nah, tantangan ekonominya ada pengangguran, inflasi, dan pertumbuhan penduduk yang tinggi. Adapun tokoh-tokoh penting di Mesir, yang pertama ada Gamal Abdel Nasir. Dia memimpin revolusi 1952, mengubah Mesir menjadi kerajaan menjadi republik, terus menasionalisasi terusan Suez. Yang kedua ada Anwar Sadat, ini presiden setelah Nasser. Dia menciptakan perdamaian dengan Israel, terus mendapatkan hadiah Nobel perdamaian. Yang ketiga ada Hosni Mubarak, yaitu dia memimpin Mesir hampir 30 tahun. Kekuasaannya berakhir pada revolusi Mesir 2011. Terus yang keempat ada Abdel Fattah LCC, presiden Mesir saat ini. Dia fokus pada pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Yang kelima ada Mohamed Morsi, itu presiden pertama yang dipilih secara demokratis setelah revolusi 2011. Yang keenam ada Ahmed Zuweil, yaitu ilmuwan Mesir yang memenangkan Nobel Kimia tahun 1999. Dan yang terakhir ada Amer Moussa, yaitu diplomat terkenal yang pernah menjadi menteri luar negeri dan sekretaris jenderal Liga Arab. Dan yang terakhir ada berita terbaru tentang Mesir. Yang pertama itu ada berita tentang politik, yaitu Mesir, Qatar, dan UAE itu mengancam serangan udara ke Yordania, Bahrain, dan Kuwait karena dinilai melanggar kedaulatan wilayah dan memicu bahaya di Timur Tengah. Terus yang kedua ada berita tentang olahraga, yaitu timnas Mesir yang dipimpin oleh Mohamed Salah bersiap menghadapi Belgia di laga pembukaan grup G Piala Dunia 2026 dengan target mencetak sejarah lolos dari fase grup untuk pertama kali. Saya menjelaskan tentang profil umum dan letak geografis Maroko, yang mana saya akan menjelaskan profil utamanya, yaitu Maroko atau Kerajaan Maroko merupakan negara yang terletak di bagian barat laut benua Afrika. Ibu kotanya adalah Rabat, sedangkan kota terbesarnya adalah Casablanca yang menjadi pusat ekonomi negara. Maroko memiliki luas wilayah sekitar 446.000 km persegi. Bahasa resminya adalah bahasa Arab dan Amazigh atau Berber, sedangkan mata uang yang digunakan adalah dirham Maroko. Dan ada kondisi demografis lambang dan bendera Maroko, yaitu Maroko memiliki jumlah penduduk sekitar 38 juta jiwa. Mayoritas penduduknya berasal dari etnis Arab dan Amazigh atau Barbar. Agama yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Maroko adalah Islam murni, Islam Sunni. Sebagian besar penduduk juga tinggal di wilayah perkotaan seperti Casablanca, Rabat, dan Marrakesh. Lambang negara Maroko menampilkan perisai merah dengan bintang hijau yang diapit oleh dua singa atlas. Lambang ini melambangkan kekuatan, persatuan, dan identitas nasional. Sementara itu, bendera Maroko berwarna merah dengan bintang hijau bersudut 5 di tengah. Warna merah melambangkan keberanian dan sejarah kerajaan, sedangkan bintang hijau melambangkan Islam. Sejarah singkat dan sejarah konstitusi Maroko. Maroko memiliki sejarah yang panjang. Wilayah ini sejak dahulu dihuni oleh bangsa Barbar dan kemudian berkembang menjadi pusat beberapa dinasti Islam yang berpengaruh. Pada tahun 1912, Maroko berada di bawah protektorat Perancis dan sebagian wilayahnya dikuasai Spanyol. Maroko akhirnya memperoleh kemerdekaan pada tanggal 2 Maret 1956 dengan peran penting Raja Muhammad V. Dalam bidang ketatanegaraan, konstitusi pertama Maroko disahkan pada tahun 1962. Setelah itu dilakukan beberapa kali perubahan termasuk reformasi besar pada tahun 2011. Bentuk negara dan sistem politik dan sistem pemerintahan. Maroko berbentuk negara kesatuan dan menganut sistem monarik konstitusional. Dalam sistem ini, raja bertindak sebagai kepala negara. Sedangkan pemerintah sehari-hari dipimpin oleh Perdana Menteri. Maroko juga menerapkan sistem politik multipartai sehingga terdapat banyak partai yang dapat mengikuti pemilu dan berpartisipasi dalam pemerintahan. Perdana Menteri biasanya berasal dari partai yang memenangkan pemilu legislatif, namun raja tetap memiliki pengaruh yang besar
dalam pemerintahan dan memiliki kewenangan untuk menunjuk pejabat penting negara. Selanjutnya ada pembagian kekuasaan di Maroko. Seperti banyak negara lainnya, Maroko menerapkan pembagian kekuasaan atau trias politika. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh raja, perdana menteri, dan para menteri yang menjalankan kewajiban kebijakan negara. Kekuasaan legislatif dijalankan oleh parlemen yang terdiri dari 2 kamar, yaitu Majelis Perwakilan dan Majelis Penasihat. Tugasnya adalah membuat undang-undang menguasai pemerintah dan menyetujui anggaran negara. Sedangkan kekuasaan yudikatif dijalankan oleh lembaga peradilan yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan secara independen. Selanjutnya yaitu sistem ekonomi Maroko dan kesimpulan. Maroko menganut sistem ekonomi campuran, yaitu pemerintah dan sektor swasta sama-sama berperan dalam kegiatan ekonomi. Sektor ekonomi utama Maroko adalah pertanian, terutama gandum, zaitun, jeruk, dan kurma. Selain itu, Maroko juga dikenal sebagai salah satu produsen fosfat terbesar di dunia. Di bidang industri, sektor otomotif, tekstil, dan pupuk berkembang cukup pesat. Sementara itu, sektor pariwisata menjadi wisatawan yang datang menuju kota-kota bersejarah seperti Marrakesh dan Fes. Walaupun memiliki banyak potensi, Maroko masih menghadapi beberapa tantangan seperti pengangguran, kaum muda, dan kesenjangan pembangunan antar kota dan desa. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Di sini ada sistem kepartaian Maroko. Di Maroko, sistem politiknya pakai sistem multipartai. Jadi, banyak partai yang bisa ikut terlibat dalam urusan politik dan pemerintahan. Sistem ini sudah berkembang sejak negara itu merdeka tahun 1956 sebagai bagian dari proses modernisasi politik. Ciri khasnya, gak ada satu partai pun yang selalu dominan. Jadi, kekuasaan gak dikuasai satu pihak saja. Biasanya, pemerintah dibentuk lewat kerjasama atau koalisi antar beberapa partai. Selanjutnya ada partai-partai politik di Maroko. Di Maroko ada banyak partai-partai politik dengan latar belakang yang berbeda-beda. Misalnya, RNI, ini salah satu partai yang besar yang punya haluan liberal. Terus ada PAM, partai yang fokus ke modernisasi politik dan jadi salah satu kekuatan penting di parlemen. Ada juga Partai Istiqlal, yang punya peran besar dalam perjuangan kemerdekaan Maroko dari penjajahan Perancis. Selain itu, ada PJD, yang dikenal sebagai partai dengan aliran Islam moderat yang menggabungkan nilai agama, demokrasi, dan pembangunan sosial. Bahkan sempat cukup kuat di politik sekitar tahun 2010-an. Terakhir, ada USFP, yang berhaluan sosial demokrat dan lebih fokus ke isu keadilan sosial. Selanjutnya ada sistem pemilu di Maroko. Di Maroko, sistem pemilunya pakai sistem proporsional. Jadi jumlah kursi di parlemen dibagi ke partai politik sesuai dengan banyaknya suara yang mereka dapat di pemilu. Parlemennya sendiri terdiri dari 2 kamar, yaitu Majelis Perwakilan dipilih langsung lewat pemilu nasional, sementara anggota Majelis Penasihat dipilih lewat perwakilan daerah. Proses pemilunya juga diawasi oleh lembaga negara supaya tetap berjalan dengan tertib dan adil. Berikutnya ada kepala negara di Maroko dan kepala pemerintah di Maroko. Kepala negara di Maroko, kepala negaranya itu raja. Perannya penting banget dalam sistem negara, karena raja jadi simbol persatuan buat seluruh rakyat. Jadi bisa dibilang raja itu bukan cuma pemimpin, tapi juga jadi lambang yang menyatukan negara. Sedangkan kepala pemerintahan, kalau di Maroko, kepala pemerintahannya itu Perdana Menteri. Dia yang jadi pemimpin kabinet dan ngurus jalannya pemerintahan sehari-hari. Mulai dari bikin kebijakan sampai memastikan semuanya berjalan dengan baik. Jadi, kalau raja itu simbol negara, Perdana Menteri ini yang lebih fokus ke kerjaan pemerintahan sehari-hari. Selanjutnya ada tokoh-tokoh penting di Maroko. Tokoh-tokoh penting di Maroko ini punya peran besar dalam sejarah negaranya. Muhammad V dikenal sebagai sosok yang berpengaruh dalam sejarah modern Maroko. Bahkan sering disebut Bapak Kemerdekaan karena konsisten mendukung perjuangan rakyat melawan kekuasaan asing. Lalu ada Hasan II, anak dari Muhammad V yang memimpin cukup lama, sekitar 4 dekade, dan masa pemerintahannya jadi salah satu periode penting dalam politik Maroko. Sementara itu, Muhammad VI dikenal sebagai pemimpin yang membawa semangat perubahan. Terutama dalam hal reformasi dan modernisasi di berbagai bidang kehidupan negara. Berikutnya ada analisis perbandingan sistem pemerintahan Mesir dan Maroko. Sistem pemerintahan Mesir dan Maroko itu berbeda. Mesir pakai sistem republik semi presidensial, tapi kekuasaan presidennya kuat banget. Jadi presiden lebih dominan dalam mengatur pemerintahan dan kebijakan negara. Sementara itu, peran parlemen di Mesir cenderung lebih lemah, dan stabilitas politiknya banyak bergantung sama kekuatan presiden. Kalau Maroko, sistemnya monarki konstitusional. Raja punya peran penting, terutama di bidang politik, agama, dan keamanan. Tapi pemerintahan sehari-hari tetap dijalankan oleh kepala pemerintahan yang dipilih dari hasil pemilu. Parlemen juga lebih aktif, jadi pembagian kekuasaan terasa lebih seimbang. Jadi kalau di Mesir kekuasaan terpusat di presiden, sedangkan di Maroko kekuasaan dibagi antara raja, pemerintah, dan parlemen. Makanya Maroko terlihat lebih menerapkan keseimbangan kekuasaan, check and balance dibandingkan Mesir. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Intinya, Mesir dan Maroko punya sistem pemerintahan yang beda. Mesir lebih didominasi sama kekuasaan eksekutif, sementara Maroko itu gabungan antara sistem monarki dan demokrasi modern. Jadi, pembagian kekuasaannya lebih seimbang, walaupun beda. Dua negara ini sama-sama berusaha menjaga stabilitas politik dan pembangunan sesuai dengan karakter masing-masing. Sekian, terima kasih.